Salam Patunggilan. Tanggal 22 April menjadi hari di mana seluruh masyarakat dunia merayakan Hari Bumi. Di mana bumi yang hijau, udara, dan air yang bersih menjadi cita-cita kita bersama. Hanya saja salah satu persoalan yang belum terselesaikan adalah masalah sampah. Pemerintah dan dinas lingkungan hidup di berbagai macam tempat telah berupaya mengupayakan sistem pengelolaan sampahnya untuk mengubah sampah menjadi berkat. Tetapi apa yang lantas menjadi wujud keterlibatan kita akan persoalan sampah yang terus kita hasilkan ini? Saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk nueni Jemaat Probolinggo bersama dengan KPK Jemaat se-MD Malang 3 dalam semangat gereja hijaunya. Mereka berupaya menjalin kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo untuk mewujudkan panggilan imannya dalam hal belajar mengelola sampah. Menjadi jemaat yang remboko, menjadi gereja yang ramah lingkungan. GKJW Probolinggo telah menjalin relasi dengan pemerintah kota untuk bersama-sama mendukung gerakan untuk pelestarian lingkungan, khususnya di dalam upaya untuk perubahan perilaku masyarakat agar dapat sungguh-sungguh semakin bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan sekitarnya. Melalui kerjasama ini, harapannya sungguh-sungguh gereja hadir dan juga dapat menjadi bagian dari masyarakat di tempat Tuhan nanamnya untuk dapat berarti dan sungguh-sungguh menjadi berkat bagi masyarakat di Kota Probolinggo. Kerjasama ini sebenarnya tidak hanya di dalam hal-hal yang sifatnya perubahan perilaku, tetapi juga semakin dikonkretkan dalam bentuk-bentuk kerjasama. Misalnya kita juga mengadakan gerakan penanaman untuk bakau yang ada di Pantai Mayangan. Juga kita mengadakan gerakan pembersihan bersama Kali Bersih Kota Probolinggo. Termasuk juga gereja ikut aktif di dalam sosialisasi komposting, pengurangan sampah rumah tangga, yang juga gereja ikut memberikan sebuah pelatihan di dalam pengurangan sampah domestik yang tentunya juga akan sangat membantu terkait dengan pengurangan sampah yang dikirimkan ke Taman Pemrosesan Akhir. Termasuk program gereja sendiri yang bekerja sama dengan kota, Gereja Hijau. Itu juga di mana gedung gereja menjadi salah satu titik evaluasi dalam penerimaan adipura, rumah ibadah. Di situ juga gereja menyediakan sarana-sarana di mana itu menjadi sebuah kelengkapan rumah ibadah yang memang sadar lingkungan. Tentunya juga akan menginspirasi umat jemaat agar juga berperilaku yang sangat mendukung untuk kesadaran pemeliharaan lingkungan. Jadi pada kesempatan sangat penting ini, yang sangat berharga ini, Probolinggo, ya, GKJW Probolinggo menjadi tuan rumah penyelenggaraan pelatihan ya, energi alternatif berbasis pengelolaan sampah rumah tangga. Ya, sungguh ini merupakan kesempatan yang sangat penting, yang sangat berharga bagi kita selaku warga jemaat dimanapun berada, bahwa GKJW dan juga warga jemaat sebagai gereja terpencar
ini punya tanggung jawab menjadi mewujudkan panggilan sebagai kawan sekerja Allah. Nah, bagaimana mewujudkannya? Secara organisasi GKJ punya yayasan kesehatan, punya yayasan pendidikan Kristen. Ya, itu secara organisasi. Namun bagaimana kita selaku warga jemaat ini punya kesempatan untuk melakukan sesuatu bagian dari panggilan kawan sekerja Allah dengan menghadapi, menjalankan yang sederhana. Kalau pendidikan kesehatan sudah menjadi sarana bersaksi yang sedang kita jalankan secara organisasi. Saya pada kesempatan ini mendorong kita semua selaku warga jemaat, ada satu poin penting yang ini sangat strategis sekali, yaitu menangani sampah. Bagaimana mengurangi sampah, mengelola sampah yang dimulai dari rumah tangga, yang dimulai dari diri kita sendiri, dari keluarga kita, harapannya menjadi sarana kesaksian melayani bagi tetangga, bagi kampung, dan besarannya bagaimana sebuah GKJW, sebuah jemaat juga mewarnai dinamika pembangunan di kota di mana berada. Oleh karenanya, saya mendorong bagaimana warga jemaat punya panggilan, menghayati bagaimana upaya mengurangi sampah dari rumah tangga, yang sampah sisa makanan dikelola dengan baik, yang anorganik plastik juga dikelola dengan baik, tidak hanya sekedar dibuang begitu saja. Ya, perkara pengangkutannya masih jadi satu, itu urusan yang lain. Bagaimana kita awali dari sendiri, memilah dari rumah tangga, supaya yang keluar dari rumah ini menjadi semakin berkurang, semakin berkurang. Dan ketika ada kebersamaan satu dengan yang lain, ini menjadi sarana bersaksi dan melayani yang luar biasa, karena akan berdampak secara langsung meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Nah, ketika kita bisa bersama-sama meningkatkan kualitas lingkungan hidup, ini bagian dari memenuhi tanggung jawab kita, karena tanggung jawab kita dalam menjaga ciptaan Tuhan dengan segala keutuhannya. Dan inilah kesempatan, ayo bersaksi, ayo melayani melalui sarana sampah ini, kita kelola dengan baik. Dinas Lingkungan Hidup adalah salah satu tugas dari pemerintah, salah satu kewenangan dari pemerintah Kota Probolinggo dalam rangka untuk menangani persampahan. Dalam menangani persampahan termasuk lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup tidak bisa, dalam arti pemerintah tidak bisa bekerja dengan sendirinya, tetapi perlu ada keterlibatan beberapa pihak, baik itu dari dunia usaha, pihak swasta, maupun dari kelompok-kelompok agama. Ya, salah satunya mungkin hari ini adalah saudara-saudara kita dari masyarakat agama Kristen yang tergabung dalam Gereja Jawiwetan. Hari ini mengadakan kegiatan di TPA ini, melakukan studi lingkungan. Harapannya adalah lewat mereka-mereka ini di dalam jemaat-jemaatnya memberikan motivasi, memberikan penyadaran kepada anggota-anggota jamaahnya agar mereka tahu bahaya dampak lingkungan yang begitu besar kalau tidak dilakukan pengolahan-pengolahannya. Nah, inilah salah satu bentuk dari kerjasama pemerintah agar program semua tentang pengolahan lingkungan ini bisa berjalan dengan baik. Artinya partisipasi itu akan terwujud ketika ada motivasi, ketika ada sosialisasi sehingga muncul motivasi untuk melakukan aksinya, memberikan peran di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, inilah yang harus kita bangun, baik itu dengan dunia usaha maupun dengan kelompok keagamaan, apakah itu Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu dan sebagainya. Sehingga peran itu semuanya harus komprehensif, semuanya harus didukung oleh masyarakat di dalam pengelolaan lingkungan. Karena apa? Kita tahu bahwa bumi ini, dunia ini adalah titipan anak cucu kita. Ini harus kita pelihara selama mungkin, sebaik mungkin, agar anak-anak cucu kita tidak diwarisi dengan lingkungan yang rusak, lingkungan yang penuh dengan polusi. Oleh karena itu, sekali lagi saya
atas nama pemerintah menyampaikan banyak terima kasih kepada GKJW yang hari ini melakukan kegiatan pelatihan dan studi lingkungan terkait bagaimana pengolahan sampah di tingkat rumah tangga bisa dilakukan oleh masyarakat GKJW. Untuk regulasi yang mendasari pengelolaan sampah itu diantaranya adalah ada Undang-Undang 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, kemudian juga Undang-Undang 32 2009 tentang perlindungan hukum yang juga telah diubah dengan Undang-Undang 11 2020 tentang Cipta Karya. Jadi meskipun Undang-Undang Cipta Karya ini dinyatakan inkonstitusional sama MA, tapi untuk materinya masih berlaku selama 2 tahun ini nggih, sampai dengan ada perbaikan. Itu tetap mendasari. Kemudian juga ada PP 22 2001 tentang penyelenggaraan PPLH, dan ada juga Jakstranas, kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Peraturan Presiden nomor 97 tahun 2017 serta Permen LH nomor 14 tahun 2021 tentang pengelolaan sampah pada bank sampah. Sedangkan untuk di Kota Probolinggo sendiri kami sudah terbentuk, sudah ada Perda dan Perkada terkait pengelolaan sampah, diantaranya Perda nomor 5 tahun 2010 tentang pengelolaan sampah, Perwali 2004 tahun nomor 24 tahun 2015 tentang Juklak pengelolaan sampah, kemudian juga Jakstrada turunan dari Jakstranas sudah kami perwalikan dengan Perwali nomor 156 tahun 2018. Yang terakhir ini adalah Perwali nomor 79 tahun 2019 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik. Ya, karena kita tahu plastik menjadi masalah global, masalah dunia. Jadi masing-masing daerah dituntut untuk bisa mengurangi dan menanggulangi sampah plastik. Sampah, apa sih bedanya sampah dengan limbah? Kalau sekilas sama ya, sampah itu ya limbah, limbah itu ya sampah, ya. Karena memang kalau kita mendengar kata sampah, kata limbah pasti, oh itu sudah barang yang tidak bisa dipakai, udah barang sisa-sisa, nggih. Jadi kalau sampah itu, kalau ini sih apa ya, perbedaannya lebih ke pembiasaan aja. Kalau sampah, kita biasanya dengar sampah itu adalah yang dihasilkan oleh manusia. Oke. Sisa-sisa dari aktivitas kegiatan manusia. Sedangkan untuk limbah itu lebih kepada sisa atau sampah dari industri. Oke. Ada limbah padat, limbah cair, dan sebagainya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 70 itu menyebutkan antara lain masyarakat itu harus berperan aktif dalam PPLH, juga meningkatkan kepedulian dan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan. Dan yang terakhir adalah menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat. Nah, bagaimana caranya kita menerapkan pasal 70 itu? Salah satunya dengan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab dan ramah lingkungan. Tadi sudah disampaikan bahwa kita jumlah penduduk terus meningkat. Nah, dari meningkatnya jumlah penduduk ini otomatis akan meningkatkan timbulan sampah. Dengan begitu bisa menjadi potensi atau malah justru jadi ancaman. Ya, ini tergantung dengan bagaimana cara kita memperlakukan sampah tadi. Bisa menjadi potensi apabila sampah dikelola dengan baik. Karena kalau sampah dikelola dengan baik, di samping lingkungan bersih, lingkungan sehat, juga bisa
menghasilkan. Ya, dengan didaur ulang kita bisa jual, kemudian juga bisa menghasilkan uang, tapi bisa menjadi ancaman juga apabila kita acuh tidak mau tahu, ya sudah, memang lingkungan bersih, tapi dibuang ke sungai, dibakar, padahal itu dampak ke belakangnya sangat besar. Jadi apa yang seharusnya kita lakukan? Diperlukan sinergitas 3 pilar. Siapa saja 3 pilar itu? Pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Jadi 3 pilar ini harus bekerja sama, bersinergi, supaya permasalahan sampah bisa teratasi dengan baik. Salah satu tidak mau tahu, sudah menutup mata, sudah pasti, sudah bisa dipastikan sampah akan menjadi masalah. Misalnya apa? Masyarakat membiasakan budaya ramah lingkungan. Oke. Pemerintah melakukan pembangunan yang berwawasan lingkungan, termasuk menyiapkan sarana prasarana persampahan. Kemudian juga dari swasta apa? Dukungan CSR. Oke. Pengelolaan sampah dalam aktivitas sehari-hari. Apa sih sampah itu? Sudah tahu nggak tadi? Sampah itu adalah hasil dari aktivitas manusia yang sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi. Kemudian ada 3 jenis sampah. Ada 3 jenis sampah. Yang pertama adalah sampah organik. Kalau orang dulu biasa bilangnya sampah basah. Itu adalah sampah organik. Adalah sampah yang bisa terurai dengan sendirinya. Contohnya daun, makanan. Ada satu ciri yang paling khas dari sampah organik. Karena tadi disebut sampah basah, jadi pasti sampah organik kalau dibiarkan itu bau. Kemudian juga ada sampah anorganik, sampah yang sulit terurai dengan sendirinya. Contohnya plastik tadi, kertas, ya. Jadi kalau misalnya dibiarkan, sampah ini akan lama hancur, beda dengan sampah basah tadi, sampah anorganik. Dan yang terakhir adalah sampah residu. Sampah residu ini sampah yang sudah tidak bisa diolah dan tidak bisa dimanfaatkan lagi. Nah, semestinya idealnya sampah residu inilah yang masuk ke tempat sampah, ke TPA. Loh, sampah 2 jenis sampah yang lain tadi dikemanakan? 2 jenis sampah tadi masih bisa didaur ulang, masih bisa diolah lagi menjadi barang-barang yang bermanfaat. Misalnya sampah organik bisa diolah jadi kompos, atau bisa juga nanti jadi biogas. Kita nanti praktek di tempat kami bagaimana sih caranya menghasilkan biogas dari sampah rumah tangga. Kalau sampah sendiri itu berpotensi menjadi ancaman, bagaimana cara kita mengatasinya? Yang paling utama ya tidak nyampah, ya kan? Diusahakan sebisa mungkin kita tidak nyampah. Bagaimana cara kita supaya tidak nyampah? Melaksanakan 3R. 3R itu adalah reduce, reuse, recycle. Reduce itu mengurangi sampah. Jadi kita diet sampah. Bukan cuma diet ini ya, Bu ya, diet karbo, diet ini. Kita juga diet sampah. Sebisa mungkin aktivitas yang kita laksanakan tidak menghasilkan sampah. Kemudian juga reduce, reuse. Kalau misalnya kita sudah menghasilkan sampah, sampah yang kita hasilkan bisa di-reuse, bisa digunakan kembali. Misalnya minum dari kemasan botol plastik, botolnya kan masih kita gunakan kembali, ya. Jadi jangan langsung dibuang.
Dan yang terakhir adalah recycle, mendaur ulang. Kalau reuse itu tidak ada perlakuan khusus pada sampahnya, jadi sampah yang ada udah kita gunakan kembali. Tapi kalau recycle, mendaur ulang berarti ada perlakuan, ada perubahan, ada menambah nilai. Gitu. Recycle. Jadi bahan-bahan kerajinan. Nih ada contohnya. Dari sampah plastik jadi bunga. Oke. Misalnya kita sudah berusaha, udah saya diet sampah, saya mau tidak nyampah, tapi kan tidak mungkin, nggih. Aktivitas kita benar-benar free sampah. Jadi sudah yang paling penting adalah meminimalisir kita tidak nyampah. Tapi kalau sudah terbentuk sampah, apa yang harus kita lakukan? Nah, melakukan pemilahan sampah. Ya. Jadi dari sumbernya, dari rumah tangga kita sudah memilah sampah sesuai 3 jenis sampah yang tadi. Ya, jadi yang organik disendirikan, yang anorganik disendirikan, dan residu itulah yang dibuang ke tempat sampah yang nantinya akan bermuara di TPA. Bagaimana cara kita mengolah sampah organik menjadi kompos? Ada banyak metode, banyak cara untuk pengomposan. Ada pengolahan sampah organik skala kawasan yang lebih besar, nanti bisa kita lihat di tempat kami. Kemudian juga ada skala kawasan pakai komposter aerob, ada juga lubang resapan biopori. Jadi lubang resapan biopori ini di samping mengurangi genangan air, juga bisa menyuburkan tanah dan juga bisa menghasilkan kompos. Kemudian juga ada komposter POC, pupuk cair organik. Komposter POC ini seperti ini, jadi bisa untuk skala rumah tangga, bisa menghasilkan pupuk organik padat dan bisa menghasilkan pupuk organik cair. Ada juga namanya keranjang sakti, keranjang Takakura, jadi bisa untuk digunakan skala rumah tangga. Tapi kalau misalnya di gereja kepengen ada pengolahan sampah organik, berarti pakai yang kawasan, nggih. Bisa pakai yang mesin cacah atau nanti komposter aerob.
Kalau untuk yang komposter POC ini, kami juga punya video untuk cara pemanfaatannya. Ibu, Bapak, dan Saudara, mari bergerak. Bergerak untuk masa depan kita. Sebab apa yang kita petik di hari esok adalah apa yang sedang kita tanam sekarang. Berbicara tentang hambatan pasti banyak, tetapi jangan bilang orang sulit digerakkan. Berhadapan dengan hambatan, mulailah dari diri kita sendiri, mulailah dari sekarang. Orang pintar di negara sudah cukup banyak, tetapi tidak perlu menjadi pintar untuk peduli. Satu kepedulian dapat ditularkan. Selamat merayakan dan mensyukuri bumi dengan tidak membebani bumi kita lebih berat dengan sampah. Tuhan memberkati kita.